Sri Kresna Kepakisan, Raja Bali pertama tahun 1352 sampai tahun 1380 Masehi. Adipati Bali I setelah ekspedisi Majapahit. Dalam Laurau, wakil kerajaan Majapahit di Bali. Sikap Sri Astasuraratna Bumi Banten yang menentang dan tidak bersedia tunduk di bawah kekuasaan Majapahit menimbulkan ketegangan antara kerajaan Bali dan kerajaan Majapahit. Maka kerajaan Majapahit pun menyerang Bali dan berhasil mengalahkannya. Setelah berhasil menguasai Bali dengan menaklukkan Raja Bali kuno, Sri Astasuraratna Bumi Banten pada tahun 1343 Masehi. Sesuai dengan Sumpah Palapa yang didengungkan Gajah Mada, maka terjadi kekosongan kekuasaan di Bali. Ekspedisi Majapahit ini dilakukan pada zaman pemerintahan Tribuana Tunggadewi yang berkuasa pada periode tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi. Setelah kekalahan kerajaan Bedulu maka Pulau Bali dapat dikuasai sepenuhnya oleh Majapahit, maka pemerintahan sementara diserahkan kepada Empu Jiwaksara yang kemudian bergelar Kipati Wulung. Beliau menempatkan pusat pemerintahan di Gelgel. Namun demikian, walaupun Bali sudah dikalahkan Majapahit, tidak berarti rakyat dan tokoh-tokoh Bali Aga sudah menyerah. Sering terjadi perselisihan antara orang-orang Bali Aga dengan pasukan Majapahit yang ditugaskan menjaga keamanan di Bali. Penyerahan kekuasaan oleh Patih Gajah Mada kepada Sri Kresna Kepakisan. Mereka terus mengadakan perlawanan di bawah tanah, dan sekali-sekali muncul ke permukaan, misalnya pemberontakan yang dipimpin oleh Ki Tokawa di Ularan, dan Ki Buahan di Batur. Sering terjadi pemberontakan orang-orang Bali Aga dengan pasukan Majapahit. Satu-satunya orang yang masih disegani pada waktu itu adalah Patih Wulung, tetapi tidak mempunyai wewenang apapun untuk mengatasi situasi yang tidak tentram di Bali. Situasi menjadi makin tidak menentu karena para Arya dari Jawa kurang mengindahkan kekuasaan pemerintahan sementara tersebut. Setelah 7 tahun barulah pemberontakan dapat dipadamkan. Namun rakyat dahulu masih belum mau menerima kehadiran si penjajah sepenuh hati. Melihat keamanan sudah membaik dan pemerintahan sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka pada tahun 1350 Masih atau 1272 Isaka, terdorong oleh keinginan luhur untuk menjaga keutuhan Bali, maka Patih Wulung bersama 2 orang keluarganya, Arya Pemacekan dan Arya Kepasekan, memberanikan diri menghadap ke Majapahit yang bertujuan melaporkan situasi di Bali dan memohon penunjukan seorang raja di Bali Dwipa yang mampu meredakan ketegangan di Bali. Kemudian atas saran Patih Agung Gajah Mada, pada tahun itu juga dilantiklah 4 orang raja, putra-puteri Sri Soma Kepakisan, untuk memimpin kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkan, yaitu Ida Wayan Kepakisan, Sri Juru menjadi raja di Belambangan, Ida Made Kepakisan, Sri Bima Sakti menjadi raja di Pasuruan. Ida Nyoman istri Kepakisan, dalam sukanya diperistri Raja Sumbawa. Ida Ketut Kresna Kepakisan menjadi raja di Bali Dwipa. Sri Soma Kepakisan adalah penasehat Patih Gajah Mada. Konon beliau lahir dari batu. Pada saat beliau memuja Dewa Surya Sewana, beliau bertemu dengan bidadari. Bidadari itu dinikahinya. Setelah beliau berputra, putra-putranya itu diminta oleh Patih Gajah Mada sebagai raja di wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Majapahit. Sebelum itu Ki Patih Gajah Mada sudah memohon putra Ida Empu Danghyang Soma Kepakisan sebagai pendeta guru utama di Kediri, yang bernama Ida Sri Kresna Kepakisan, untuk diasuh di Majapahit.
Ida Empu Soma Kepakisan itu tiada lain saudara dari Ida Empu Danghyang Panawasikan, Ida Empu Danghyang Sidimantra dan Ida Empu Asmaranata. Pada saat di Bali serta daerah lain tidak memiliki penguasa, serta dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan di masing-masing wilayah, maka sesuai dengan perintah Raja Majapahit, Mahapati Gajah Mada meminta putra Ida Sri Kresna Kapakisan yang sudah dewasa untuk dijadikan penguasa atau dalem di Bali. Dalem Sri Kresna Kepakisan dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh para Arya yang terlebih dahulu menetap di Bali yang kedatangannya bersamaan dengan ekspedisi Majapahit bersama Patih Gajah Mada juga dibantu para Arya yang menyertai perjalanan Dalem Sri Kresna Kepakisan dari Majapahit ke Bali. Para Arya tersebut diantaranya Arya Kencang mengambil tempat di Tabanan, Arya Kanuruhan mengambil tempat di Tangkas, Kiai Lurah Pinatih Mantra di Kertalangu, Arya Dalancang mengambil tempat di Kapal, Arya Belok mengambil tempat di Kaba-Kaba, Arya Pangalasan, Arya Manguri, Arya Gajapara dan adiknya Arya Getas mengambil tempat di Toya Anyar, Arya Temunggung mengambil tempat di Petemon, Arya Kutawaringin bertempat tinggal di Toya Anyar Kelungkung, Arya Belentong mengambil tempat di Pacung, Arya Santong mengambil tempat di Carangsari, Krian Punta mengambil tempat di Mambal, Arya Jerudeh mengambil tempat di Tamukti, Arya Surawang Bang asal Lasem mengambil tempat di Sukahet, Arya Wang Bang asal Mataram tidak berdiam di mana-mana, Arya Melel Cengkrong mengambil tempat di Jembrana, Arya Pamacekan mengambil tempat di Bondalem Sang Triwensya, Sitan Kober di Pacung, Sitan Kaur di Abian Semal dan Sitan Mundur di Cegahan. Masa pemerintahan Sri Kresna Kepakisan di Bali merupakan awal terbentuknya dinasti baru, yaitu dinasti Kresna Kepakisan yang kemudian berkuasa di Bali sampai awal abad ke-20, 1908. Beliau membawa pengaruh-pengaruh baru dari Majapahit termasuk para bangsawan. Bangsawan baru ini merupakan kelompok elit yang menempati status dan peranan penting atas struktur pelapisan masyarakat Bali. Hal ini sekaligus menggeser kedudukan dan peranan bangsawan dari kerajaan Bali kuno. Akhir masa pemerintahan Dalem Sri Kresna Kepakisan Moksa pada tahun 1373 M atau 1295 Isaka. Beliau digantikan oleh putranya yang tertua yaitu Dalem Wayan, bergelar Dalem Sri Agra Samprangan. Dengan demikian Sri Kresna Kepakisan yang menjadi raja di Bali adalah dari keturunan Brahmana yang kebangsawanannya diubah menjadi kesatria atau dari gelar empu sebagai Brahmana berubah menjadi Sri.